Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan lebat dan angin kencang menyebabkan ratusan lapak pedagang di Pantai Kuta dan Legian rusak. PT SDP Ketapang Gili Manuk mengoperasikan 32 kapal untuk melayani penyeberangan saat libur Natal dan Tahun Baru. Seribu orang wanita menari rejang renteng massal di Desa Pengambengan, Jemberana. PT SDP Ketapang Gili Manuk mengoperasikan 32 kapal untuk melayani penyeberangan saat libur Natal dan Tahun Baru. Upaya tersebut untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan wisatawan yang datang ke Bali. Untuk mengantisipasi antrean kendaraan, proses bongkar muat dipersingkat dari 45 menit menjadi 30 menit. Kepadatan baik itu kendaraan pribadi maupun truk dan bis. Jadi antisipasi penyeberangan lintas Ketapang Gili Manuk, di mana kami menggunakan sistem bongkar muat. Jadi istilahnya bongkar muat langsung berangkat. Jadi mempercepat daripada pola yang biasanya 45 menit bisa mengurai sampai 30 atau sampai 26 menit. Ada penomor kapal nggak hari ini? Kami dari Gili Manuk hanya pelabuhan penyesuaian. Apabila itu nantinya ada masih dalam kondisi crowded, baik itu di Ketapang maupun di Gili Manuk, kita akan koordinasi ke Ketapang terkait penambahan kapal atau pola kapal berubah, itu aja. Sementara saat ini belum? Sementara belum. Sesuai dengan informasi dari Ketapang, saya koordinasi dengan Kosatpol maupun dengan Kepala Seksi PSDP bahwa sementara belum digunakan pola itu terkait penambahan pola kapal. Normal berarti nanti? Masih kondisi normal. Dengan 28 kapal itu? Dengan 28 kapal dengan sistem bongkar muat aja. Langsung mempercepat daripada proses, tidak menggunakan jadwal lagi. Hingga hari Selasa kemarin, arus kendaraan wisatawan di Pelabuhan Gili Manuk masih terus meningkat. Puncak kedatangan wisatawan di Gili Manuk diprediksi terjadi pada hari Jumat mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Polresta Denpasar menyiapkan rekayasa lalu lintas saat malam Tahun Baru. Sejumlah skenario rekayasa lalu lintas telah disiapkan untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan di 2 titik, yakni di kawasan Kuta dan Garuda Wisnu Kencana. Di kawasan Kuta akan dilakukan penutupan sejumlah arus jalan, sementara di kawasan GWK akan diberlakukan sistem satu arah. Direncanakan nanti akan melihat situasi atau buka tutup terhadap beberapa titik. Titik untuk penutupan sendiri itu nanti akan ada penutupan di simpang Jelantik Legian ya, kemudian di simpang Legian Patimura, simpang Mataram Patimura, simpang Raya Kuta Setiabudi atau TTL Kuta, kemudian simpang Bemo Sorner, kemudian simpang Raya Kuta Bakung Sari, kemudian simpang Pasar Seni dan simpang Patih Jelantik Dewi Sri. Nanti akan kita sudah diarahan Bapak Kapolda tadi, kita akan tutup tapi kita lihat situasi volume kendaraan seperti itu kurang lebihnya. Dan kemudian untuk sama halnya juga nanti ada di Kuta itu disiapkan 5 parkir. Tempat parkirnya nanti ada di lapangan Trisakti di Jalan Patih Jelantik, kemudian sentral parkir Jalan Raya Kuta, kemudian areal parkir Beach Walk, kemudian areal parkir Mall Bali Galeria, kemudian areal parkir Sentro Mall. Kemudian untuk di Kuta Selatan, nanti pada saat di Jalan Raya itu, depan GBK, kita akan
melakukan satu arah, namun kita melihat nanti situasi. Sejumlah kantong parkir juga akan disiapkan di area sebelum memasuki kawasan Kuta. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut saat malam pergantian tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kunjungan wisatawan ke objek wisata Tanah Lot, Tabanan meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mulai terjadi sejak 1 minggu lalu. Kunjungan wisatawan domestik didominasi rombongan wisata siswa sekolah dari Pulau Jawa. Sementara untuk wisatawan mancanegara didominasi pelancong asal Eropa, Asia, serta Australia. Rata-rata per hari itu sekitar 4.000-5.000 lah, karena di weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu rata-rata kunjungan kita sudah ada peningkatan mulai 6.000 sampai 7.000. Apakah ini juga pengaruh dengan liburan wisatawan, yaitu mungkin murid-murid yang habis liburan sekolah ini. Sementara sekarang ini data yang ada di kita di manajemen itu, kunjungan kita itu kebanyakan domestik, tapi ada juga negara yang hadir di kawasan kita ini dari Eropa, Asia, dan Australia juga ada kunjungan ke kawasan kita di Tanah Lot ini. Sangat alami, tidak seperti di tempat-tempat yang lain, karena saya dari Sumatera Barat, banyak juga pantai seperti ini, tapi Tanah Lot ini beda dari yang lainnya. Saya yang ke Tanah Lot ini mungkin sudah yang ketiga kali. Tiga kali ya, Bu? Tiga kali, tapi tidak pernah membosankan. Ya, Jadi, dan itu sangat menyenangkan. Yang utama Ibu lihat apanya, Bu? Pantainya atau apanya, Bu? Pantainya dengan keramah tamahan penduduknya, dekorasinya cukup bagus, pantainya juga menakjubkan. Kunjungan wisatawan ke tempat ini diperkirakan akan terus meningkat menjelang akhir tahun. Objek wisata Tanah Lot terkenal dengan pura tua di atas batu karang besar dan pantainya yang indah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.